Selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi kita semua, dosen pembimbing, dosen penguji, dan juga komisi seminar. Pada saat ini saya akan mempresentasikan seminar hasil penelitian saya mengenai pemetaan dan pengelompokan karakteristik usaha pariwisata di Kota Manado menggunakan analisis Biplot dengan saya, Tamariska Ega Tabita Mandagi, dengan NIM 16 10 11 03 015, dengan dosen pembimbing Narjoni Hatije SSI MSI sebagai ketua, dan Nirman Sungil Mananoas SSI MSI sebagai anggota. Pendahuluan. Yang melatar belakangi saya untuk mengambil judul pemetaan dan pengelompokan karakteristik usaha pariwisata di Kota Manado adalah visi RPJPD Kota Manado tahun 2005 sampai tahun 2025, yaitu Manado Pariwisata Dunia, agar dapat dilihat sejauh mana persiapan Kota Manado untuk mencapai visi ini. Rumusan masalah yang saya ambil, yang pertama, bagaimana memetakan kelebihan dan kekurangan kecamatan-kecamatan di Kota Manado berdasarkan faktor-faktor usaha pariwisata menggunakan metode Biplot, dan bagaimana mengelompokkan karakteristik usaha pariwisata yang ada di Kota Manado dengan menggunakan metode Biplot. Dengan tujuan penelitian, yang pertama, memetakan kelebihan dan kekurangan kecamatan-kecamatan di Kota Manado berdasarkan faktor usaha pariwisata menggunakan metode Biplot, dan mengelompokkan karakteristik usaha pariwisata yang ada di Kota Manado dengan menggunakan metode Biplot. Dengan manfaat penelitian, diharapkan dapat memberikan informasi tentang pemetaan kelebihan dan kekurangan kecamatan-kecamatan di Kota Manado dan pengelompokan karakteristik usaha pariwisata kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Manado sehingga menjadi bahan masukan perbaikan dalam peningkatan kualitas sektor pariwisata di Kota Manado. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antar wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan yang menyelenggarakan pariwisata. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, usaha pariwisata terbagi atas 13, yaitu bisa dilihat di slide. Analisis Biplot adalah teknik statistika deskriptif yang dapat disajikan secara visual guna menyajikan secara simultan N objek penguatan dan P peubah dalam ruang bidang datar, sehingga ciri-ciri peubah dan objek penguatan serta posisi relatif antar objek penguatan dengan peubah dapat dianalisis. Tujuan analisis ini adalah untuk menggambarkan baris atau objek dan kolom atau peubah yang ada pada matriks data secara bersama-sama dalam sebuah grafik berdimensi rendah, biasanya 2 atau 3. Ada 4 hal penting yang dapat kita lihat pada Biplot: hubungan korelasi antar peubah, keragaman peubah, kedekatan antar objek, dan nilai peubah pada suatu objek. Dalam Biplot, peubah akan digambarkan sebagai garis berarah. Dua peubah yang memiliki korelasi positif tinggi akan digambarkan dengan dua buah garis dengan arah yang sama atau membentuk sudut yang sempit. Dua objek karakteristik sama atau lebih akan digambarkan sebagai dua titik atau lebih yang posisinya berdekatan. Peubah dengan keragaman kecil digambarkan dengan vektor yang pendek. Peubah keragamnya besar digambarkan dengan vektor yang panjang. Objek yang terletak searah dengan arah dari suatu peubah dikatakan bahwa pada objek tersebut nilainya di atas rata-rata. Analisis Biplot didasarkan pada penguraian nilai singular suatu matriks atau SVD dapat dilihat pada persamaan 1 dan dapat kita turunkan hingga dapat persamaan 5, yang jika X berpangkat 2, maka vektor baris GI dan vektor kolom dapat digambarkan dalam ruang berdimensi 2, sehingga matriks X yang berpangkat lebih dari 2 dapat didekati dengan matriks berpangkat 2 sehingga dapat ditulis jadi X bintang IJ sama dengan GI bintang kali HJ bintang aksen. Nilai alfa dapat nilai sembarang pada interval 0 sampai 1, tetapi pengambilan nilai ekstrim alfa sama dengan 0 dan alfa sama dengan 1 akan berguna untuk mempermudah interpretasi hasil Biplot. Bisa dilihat pada persamaan 6 dan 7, dan keakuratan nilai dari Biplot dalam menerangkan tingkat keragaman dari matriks data asal dirumuskan pada persamaan 8,
Rho kuadrat sama dengan lambda 1 tambah lambda 2 per sigma K sama dengan 1 sampai P untuk lambda K. Dengan keterangan rumus yang ada di slide dan dapat digarisbawahi, jika rho kuadrat semakin mendekati nilai 1, maka biplot yang diperoleh dari matriks pendekatan berpangkat 2 akan memberikan penyajian yang semakin baik. Masuk pada metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian, waktu November 2019 sampai bulan Maret 2020, tempat lekalistika jurusan Matematika FMIPA Unsrat, sumber data sekunder dari data usaha pariwisata tahun 2019 yang diambil dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado, populasi dan sampel 11 kecamatan yang ada di Kota Manado, untuk objek dan peubah penelitian, objek dan peubah penelitian. Objek penelitian adalah 11 kecamatan di Kota Manado, Kecamatan Bunaken, Bunaken Kepulauan, Malayang, Mapangat, Paldua, Sario, Singkil, Tikala, Tuminting, Wanea, dan Wenang. Dan saya misalkan sebagai B, BK, MAL, MAP, PD, SA, SI, TI, TU, WA, dan WE. Untuk peubah penelitian dapat dilihat di makalah yang ada untuk X1 sampai X9. Analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif. Data dianalisis dengan statistika deskriptif untuk mengetahui gambaran data secara umum menggunakan software pengolah angka. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel. Yang kedua, analisis biplot, pemasukan data matriks atau matriks data X. Penguraian matriks X yang telah distandarisasi dengan SVD. Dan plot matriks G dan H secara tumpang tindih. Analisis deskripsi. Dapat kita lihat untuk peubah daya tarik wisata, skor yang tertinggi dimiliki oleh Kecamatan WE dengan skor 12. Kemudian untuk kawasan pariwisata, skor tertinggi dimiliki oleh Kecamatan BK dan WE dengan skor 4. Untuk jasa perjalanan wisata dimiliki oleh skor dari Kecamatan WE dengan skor 51. Untuk jasa makanan dan minuman dapat dilihat Kecamatan WE dengan skor tertinggi 214. Untuk penyediaan akomodasi, Kecamatan WE skor tertinggi 41. Kegiatan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi tertinggi WE 35. Selanjutnya, penyelenggaraan pertemuan perjalanan insentif konferensi dan pameran tertinggi oleh Kecamatan WE dengan skor 6, wisata tirta oleh Kecamatan BK 24, dan untuk spa Kecamatan SA tertinggi dengan skor 15. Untuk hasil dari analisis biplot dapat kita lihat pada gambar. Dapat dijelaskan bahwa korelasi positif antar peubah terjadi pada peubah jasa perjalanan wisata X3 dan peubah penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi X6 karena kedua peubah tersebut memiliki arah yang sama dan sudut yang lancip. Juga terjadi pada peubah jasa makan dan minuman X4 dan peubah spa X9. Untuk kedekatan antar objek dapat ditunjukkan oleh Kecamatan Malayang 3, Wanea 10, dan Sario 6. Karena jarak ketiga objek terletak berdekatan. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik ketiga objek tersebut relatif sama. Demikian pula dengan Kecamatan Bunaken 1, Singkil 7, Tuminting 9, Tikala 8, Paldua 5, dan Mapangat 4, yang jarak objeknya juga berdekatan. Untuk keragaman yang besar terjadi pada peubah jasa makan dan minuman X4 karena memiliki vektor yang panjang. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Manado memiliki jasa makanan dan minuman yang sangat bervariasi di masing-masing kecamatannya. Sedangkan keragaman yang kecil ada pada peubah spa X9 karena memiliki vektor yang paling pendek. Hal ini menunjukkan bahwa usaha pariwisata spa yang ada di Kota Manado relatif sama antara kecamatan-kecamatan yang ada. Adapun objek yang memiliki keunggulan terhadap peubah dapat dilihat pada Kecamatan Bunaken Kepulauan 2 yang memiliki usaha pariwisata paling dominan dalam hal wisata tirta atau X8. Karena vektor dari peubah tersebut searah dengan Kecamatan Bunaken Kepulauan 2. Dan itu juga dapat dilihat bahwa Kecamatan Wenang 11 memiliki usaha pariwisata paling dominan dalam hal penyelenggaraan pertemuan perjalanan insentif konferensi dan pameran atau X7. Juga dapat kita lihat pada coding dalam lampiran 1, kita memperoleh nilai rho kuadrat sama dengan 0,9732326672 untuk kekuratan nilai biplot dari akar ciri pertama lambda 1 sama dengan 4,356407 kali 10 pangkat 3 dan akar ciri terbesar kedua lambda 2 sama dengan 1,733897 kali 10 pangkat 2. Dan dari nilai rho kuadrat yang telah kita hitung dapat dijelaskan bahwa keragaman yang dapat diterangkan biplot adalah sebesar 97,32% dari keragaman data yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi biplot yang dihasilkan mampu menerangkan dengan baik hubungan antara peubah usaha pariwisata dan kecamatan-kecamatan di Kota Manado.
Untuk kesimpulan, yang pertama, korelasi positif antar peubah terjadi pada peubah jasa perjalanan wisata X3 dan peubah penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi X6, peubah jasa makanan dan minuman X4 dan peubah spa X9, peubah daya tarik wisata X1 dan penyelenggaraan insentif konferensi dan pameran X7, juga peubah kawasan pariwisata X2 dan peubah penyediaan akomodasi X5. Kecamatan-kecamatan yang dikategorikan memiliki karakteristik usaha pariwisata yang relatif sama, yaitu Kecamatan Malayang 3, Wanian 10, dan Seriau 6, juga kelompok kecamatan Bunaken 1, Singkil 7, Tuminting 9, Tikala 8, Pal 25, dan Mapangkat 4. Yang ketiga, keragaman yang terbesar terjadi pada peubah jasa makanan dan minuman X4 dan keragaman terkecil oleh peubah spa X9. Yang keempat, Kecamatan Bunaken Kepulauan 2 memiliki usaha pariwisata paling dominan dalam hal wisata tirta atau X8, dan Kecamatan Wenang 11 memiliki usaha pariwisata paling dominan dalam hal penyelenggaraan pertemuan perjalanan insentif, konferensi, dan pameran atau X7. Saran yang pertama untuk pemerintah Kota Manado, perlu untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan usaha-usaha pariwisata yang ada di Kota Manado, terlebih khusus dalam hal penambahan jumlah usaha pariwisata, perawatan dan pendaftaran usaha pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Manado, agar kedepannya visi RPJPD Kota Manado tahun 2005 sampai 2025 dapat terwujud dengan baik. Yang kedua, untuk penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti dapat memperluas cakupan daerah atau objek penelitian dan menambah variabel atau peubah penyesuaikan dengan kondisi daerah ketika penelitian dilakukan. Sekian dari saya, disampaikan banyak terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.